Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang film Porifera dan Coelenterata dalam Kingdom Animalia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sri Widiawati dengan nama anggota kelompok saya Anis Mutia, Daeng Variendi, Febri Deges Bunga, dan Nadia Safolina. Yuk langsung aja dengerin penjelasan dari kami. Oke, jadi yang pertama ada Porifera. Film Porifera adalah klasifikasi hewan dalam kingdom Animalia. Porifera sering juga disebut sebagai spons karena tubuhnya yang berpori-pori. Porifera termasuk ke dalam hewan avertebrata atau tak bertulang belakang, kemudian acelomata atau tidak memiliki rongga tubuh, dan juga hewan multiseluler yang sifatnya primitif atau belum memiliki bentuk yang kompleks. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri Porifera. Yang pertama, uniseluler atau terdiri dari sel tunggal. 2. Diploblastik atau hanya memiliki dua lapisan sel germinal yaitu ektoderm dan endoderm tanpa memiliki lapisan tengah atau mesoderm. 3. Acelomata atau tidak memiliki rongga tubuh. 4. Mayoritas hidup di perairan laut. 5. Tubuhnya berpori. 6. Berbentuk silinder. Tubuh Porifera menyerupai silinder dan terbentuk dari serat yang dapat bersifat fleksibel, keras, maupun berkapur. 7. Hermafrodit atau memiliki kelamin ganda. Porifera dapat mengembangkan sel germinal jantan atau memproduksi sperma dan juga sel germinal betina atau memproduksi sel telur. Selanjutnya, ciri yang ke-8 dari Porifera yaitu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual Porifera terjadi melalui peluruhan gamet atau pertemuan sel telur dan sel sperma. Adapun reproduksi aseksual Porifera dapat terjadi melalui tunas dan fragmentasi. 9. Melakukan pencernaan intraseluler. Karena tidak memiliki mulut ataupun organ pencernaan, Porifera hanya dapat melakukan pencernaan intraseluler. Pencernaan intraseluler Porifera dilakukan dalam ruang interior tubuhnya yang dinamakan dengan koanosit. 10. Kemampuan regenerasi yang tinggi. Sel Porifera bersifat totipoten, seperti halnya sel induk. Hal tersebut membuat satu sel Porifera dapat meregenerasi dirinya sendiri. Sel Porifera dapat merekonstruksi bagian tubuhnya yang hilang dan mengubah setiap selnya menjadi sel lain dengan fungsi yang berbeda-beda. Klasifikasi Porifera. Berdasarkan bahan penyusun spikulanya, Porifera diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Calcarea, Hexactylelida, dan Demospongia. Yang pertama ada Calcarea. Kelas Calcarea adalah jenis Porifera yang memiliki kerangka tubuh berupa spikula yang berbentuk jarum dari zat kapur atau kalsium karbonat. Habitat Calcarea adalah di laut dangkal. Contoh Calcarea adalah Sikon sp. Yang kedua ada Hexactinellida, yaitu Porifera yang memiliki rangka tubuh berupa spikula dari zat kresik atau zat silikat. Hidupnya di laut dalam, contohnya adalah Peronema sp. Yang ketiga ada Demospongia. Kelas Demospongia memiliki ciri yaitu tubuhnya lunak dan tidak mempunyai rangka. Jika ada, rangkanya berupa spikula dari serabut spongin atau gabungan serabut spongin dari zat kresik, contohnya adalah Euspongia. Siklus hidup Porifera. Siklus hidup Porifera terjadi secara seksual dan juga aseksual. Nah, untuk reproduksi aseksual,
Porifera merupakan cara pembentukan puding atau tunas. Tunas yang dihasilkan nantinya akan memisahkan diri dari induknya dan hidup menjadi individu yang baru atau tetap menempel di induknya, sehingga menambah jumlah bagian kelompok porifera itu. Yang kedua ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual akan terjadi di persatuan antara sel telur dan spermatozoi yang kemudian akan menghasilkan zigot. Kemudian akan dilanjutkan dengan berkembang menjadi larva berflagel yang dapat berenang dan keluar lewat oskulum. Apabila menemukan tempat yang seksual, maka larva akan menempel lalu tumbuh menjadi porifera yang baru. Perkenalkan, nama saya Daeng Farendi. Peranan porifera. 1. Sebagai pons mandi dan alat gosok. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi obat penyakit kanker. 2. Sebagai makanan hewan laut lainnya. 3. Sebagai sarana kamuflase bagi beberapa hewan laut. 4. Sebagai hiasan akuarium. 5. Sebagai alat penggosok untuk mandi dan mencuci. 6. Porifera yang dijadikan obat kontrasepsi KB. 7. Sebagai campuran bahan industri kosmetik. Kerugian porifera terhadap manusia sangat kecil. Salah satu contoh kerugian yang ditimbulkan porifera karena dapat hidup melekat pada kulit tiram sehingga menurunkan kualitas tiram di peternakan tiram. Selanjutnya, Colenterata. Jadi, istilah Colenterata berasal dari bahasa Yunani atau kailos yang berarti rongga dan enteron, berarti usus. Jadi, Colenterata adalah hewan yang ususnya berongga, tetapi cukup disebut hewan berongga. Filum Colenterata masuk kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang invertebrata. Colenterata juga belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Kondisi tersebut menjadikan Colenterata masih tergolong ke dalam filum yang primitif. Colenterata juga dapat disebut dengan Cnidaria yang berasal dari kata cnido, yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai cirinya yang memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Ciri-ciri Colenterata. Yang pertama, struktur tubuhnya diploblastik atau terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar ektoderm berfungsi sebagai perlindungan tubuh, sedangkan lapisan dalam endoderm atau gastrodermis berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dan sistem sekresi. Kedua, di antara lapisan ektoderm dan lapisan endoderm terdapat lapisan mesoglea. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat lalu lintas serabut saraf. Ketiga, memiliki mulut yang dikelilingi tentakel. Keempat, tidak mempunyai kepala, anus, alat peredaran darah, alat ekskresi, dan alat respirasi. Kelima, memiliki bentuk tubuh yang simetri radial atau hanya memiliki bagian puncak sisi oral dan bagian dasar sisi aboral. Keenam, sistem pencernaan makanan dilakukan secara intrasel dan ekstrasel. Ketujuh, belum punya susunan saraf pusat. Kedelapan, sistem gerak dilakukan oleh sel-sel epitelium muskuler yang terdapat pada lapisan ektoderm serta bagian dasar gastrodermis. Dan terakhir, rangka luar tersusun dari zat kapur atau kitin. Klasifikasi Coelenterata berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya. Coelenterata diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu yang pertama, Hydrozoa. Ciri-ciri dari Coelenterata kelas Hydrozoa yang pertama berupa polip, yang kedua hidup berkoloni, yang ketiga habitat di air tawar yang sebagian di laut, yang keempat biasanya hidup menempel pada benda yang ada di dalam air, yang kelima reproduksi asexual Hydrozoa membentuk tunas, yang keenam reproduksi seksualnya membentuk ovum dan sperma. Yang ketujuh, Hydrozoa kebanyakan hermafrodit meskipun ada yang gonosoris. Contohnya ada Hydra viridissima atau Hydra hijau, ada Hydra fusca atau Hydra coklat. Selanjutnya terdapat klasifikasi Coelenterata. Yang kedua itu
ada Scyphozoa. Ciri-ciri dari kelas Scyphozoa, yang pertama, bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan terbalik sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Yang kedua, hidup dengan dua bentuk atau medusa dan polip, namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Yang ketiga, diameter tubuh dapat mencapai 2 meter. Yang keempat, memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Yang kelima, hidup di perairan laut. Contohnya itu ada Aurelia aurita. Yang terakhir atau yang ketiga ada Anthozoa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk tubuh menyerupai bunga. Yang kedua, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, mulutnya memanjang bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum. Yang keempat, pembentuk anemon laut atau terumbu karang. Yang kelima, hidup dengan bentuk polip dari koral yang menyekresikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Yang keenam, koral berukuran kecil, berkoloni dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Yang ketujuh, beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan Dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi Dinoflagellata, sedangkan Dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendaur ulang sisa metabolisme koral. Contohnya itu ada Stepnauge, Tubifora musica, Acrophora, dan Fungia. Siklus hidup Coelenterata. Daur hidup Coelenterata mengalami fase polip dan fase medusa. Yang pertama, fase polip. Pada fase polip, hidupnya menempel di batuan perairan. Terlihat pada gambar berikut ya. Bentuknya seperti silinder, dengan ujung yang satu terdapat mulut yang dikelilingi tentakel dan ujung lain buntu untuk melekatkan diri. Polip ini umumnya hidup secara soliter atau menyendiri, tetapi ada pula yang membentuk koloni, karena dia melekat jadi tidak dapat bergerak bebas. Polip yang membentuk koloni mempunyai beberapa macam bentuk menurut fungsinya, yaitu polip untuk makan yang disebut gastozoid, polip yang digunakan untuk pembiakan dengan menghasilkan medusa disebut gonozoid, dan polip untuk pertahanan. Koloni dari beberapa bentuk polip disebut polimorfisme. Untuk siklus hidup Coelenterata yang kedua adalah fase medusa. Pada fase medusa, Coelenterata hidup melayang-layang di perairan. Bentuk tubuhnya tampak seperti payung atau lonceng dengan tentakel pada bagian tepi yang melingkar, tampak transparan dan berenang bebas. Di bagian tengah permukaan bawahnya terdapat mulut. Bentuk tubuh lainnya seperti bunga mawar dan mendapat julukan mawar laut. Fungsi dari medusa adalah untuk berkembang biak secara seksual. Jadi, pada fase medusa ini akan menghasilkan sperma dan ovum. Tidak semua Coelenterata mempunyai bentuk polip dan medusa. Ada yang hanya mempunyai bentuk polip saja. Ini dia contohnya. Perkenalkan, nama saya Daeng Fariendi. Peranan Coelenterata. 1. Untuk menahan hantaman ombak, karang pantai dan karang penghalang atau barrier reef. 2. Sebagai bahan makanan, contohnya pada ubur-ubur, anemon laut, atau mawar laut. 3. Sebagai taman laut, mawar laut yang beraneka warna. 4. Sebagai hiasan di bawah laut atau akuarium air laut. 5. Sebagai tempat berlindung dan berkembangnya biota laut. 6. Dapat menarik wisatawan pengunjung pada wisata laut penyelam jika memiliki terumbu karang yang bagus dan eksotik. Contohnya Taman Laut Bunaken. 7. Sebagai pembuatan jalan dan landasan pembangunan. 8. Sebagai bahan dapur seperti batu karang. Terima kasih.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.